Maka dari itu kita akan bahas tentang bencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu di Pekalongan bersama dengan Mas Robi Bernardi selaku reporter Detik Jateng. Selamat pagi Mas Robi. Selamat pagi, Ide sama Mas Aryo. Selamat pagi Mas, betul Pagi. Mas, sama Indi sama Aryo nih di sini. Kita Gimana, cukup sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat Mas. Ya, Sehat. tapi gitu Mas, meskipun kita juga prihatin ya mengenai apa yang terjadi di sana, bahwa memang kondisinya banyak korban gitu ya. Iya. Yang akhirnya ya pemberitaannya sudah ada di mana-mana. Mungkin Mas Robi boleh diinformasikan nih Mas, kondisi saat ini terkini dari wilayah Petung Kriono Pekalongan ya terutama ya. Iya. Seperti apa saat ini Mas? Iya, Indi dan Aryo, saat ini saya berada persis di Posko Induk Penanganan Bencana Alam Kabupaten Pekalongan, yang mana menggunakan Puskesmas Petung Kriono. Di belakang saya Puskesmas Petung Kriono yang digunakan untuk posko induk dan juga laporan warga yang kehilangan anggota keluarga. Dan memang betul ada 17 orang yang ditemukan meninggal dunia dan 9 orang masih dalam pencarian dan 13 luka-luka. Nah, sebetulnya bencana ini terjadi pada Senin sore kemarin ini, Aryo. Jadi kenapa kok menimbulkan banyak korban? Bencana longsor sendiri hanya menimpa, bencana longsor menimpa 3 bangunan, 2 rumah warga dan 1 kafe. Nah, kenapa kok menimbulkan banyak korban? Karena pada saat kejadian itu terjadi hujan besar dan banyak warga yang berteduh karena hujan besar di kafe, dan di kafe pun masih ada acara, ada sekitar 25-30 orang ini, Aryo. Sedangkan warga yang lain berteduh di tempatnya Pak Sekdes Kasimpar. 3 bangunan inilah yang tersapu bencana tanah longsor, yang sebagian korban ini kemarin sempat dievakuasi dan ada yang terselamatkan dan ada juga yang ditemukan meninggal dunia, dan sampai saat ini petugas masih melakukan upaya pencarian korban tanah longsor. Yeah. Jadi bangunan yang tertimpa tanah longsor sebetulnya 2 rumah dan 1 kafe, Indiar ya. Itulah kenapa kok korban banyak, karena saat kejadian di kafe sendiri ada acara gitu, sama ada warga yang sengaja untuk berteduh karena hujan gitu. Ya, oke. Berarti bisa disimpulkan bahwa memang ini posisinya kafenya ini tuh sangat penuh ya Pak ya. Artinya ada pengunjung 25-30. Iya, ada yang berteduh juga begitu ya. Nah, ini makanya kenapa banyak korban yang langsung meninggal dunia di sana. Ini mungkin Pak Robi sambil kita informasikan juga ya nama-nama orang-orang yang ternyata menjadi korban jiwa. Untuk yang pertama 17 orang korban jiwa ini adalah Revalina, usianya 19 tahun, perempuan. Suyati, perempuan, tidak diketahui usianya. Kemudian ada Kiki Pramudita, laki-laki, usianya 23 tahun. Lalu ada Sutar, laki-laki, 49 tahun. Rianti, 50 tahun, laki-laki. Kemudian ada Ayat, laki-laki 27 tahun. Sumeri, laki-laki 30 tahun. Doni, laki-laki 27 tahun. Winarko, laki-laki 27 tahun. Supari, laki-laki 37 tahun. Berikutnya ada Sularso, laki-laki 44 tahun. Inawati, perempuan 23 tahun. Afkar, laki-laki 4 tahun. Husnul Khalifah, perempuan 35 tahun. Rahmono 24 tahun, tidak diketahui jenis kelaminnya. Rohim, laki-laki 40 tahun, dan juga ada Joni Yulianto berusia 45 tahun. Ya, dan selain ada korban jiwa juga terdapat 9 orang yang dilaporkan hilang ya. Atas nama M. Teguh Imanto, warga desa Kayu Puring, Abias desa Kasimpar, Giatno desa Gumelem, Tegar H, warga Batang, M. Nasuhal, warga Pekalongan, Aisyah desa Wanadadi, Tari desa Yosorejo, Aurel desa Kasimpar, dan juga tadi desa Songidadi. Betul, dan ini juga terakhir Detikers untuk korban lukanya berjumlah 13 orang yang mana mungkin sudah dirujuk ke beberapa rumah sakit terdekat gitu ya. Jadi apabila mungkin kamu mengetahui nama-nama di bawah ini bisa langsung menuju ke rumah sakit terdekat tersebut atau mungkin mencari informasinya ke sana ya. Yang pertama ada Luwung Purwanto dari desa Telaga dirujuk ke Banjarnegara. Kemudian untuk korban luka lainnya ada Musrofin Desa Sipetung dirujuk ke RSUD Kajen. Lalu ada Santi dari Desa Kasimut, ada Husniah Kambangan dirujuk ke RSUD. Ada Watmi Sipetung
Lalu ada Rohman warga Gumelan ini sudah pulang ke rumah. Lalu Nasirin desa Sipetung sekarang sedang diinapkan di puskesmas terdekat. Lalu dari Fendi Wasis warga Sipetung juga menjadi korban luka sudah dirujuk ke RSUD Kajen. Kemudian ada Didik Setiawan selaku warga Sipetung yang sekarang sedang dirawat inap di puskesmas terdekat juga. Lalu ada Tarsono warga desa Kasimpar yang sekarang dirujuk ke RSUD Kajen sama juga dengan Kustandar dari desa Kasimpar. Berikutnya juga ada Ribut desa Yosorjo yang sekarang sudah dipulangkan dirawat di rumah dan juga bersamaan dengan Ahmad Khairun yang juga dirawat di rumah ini berasal dari desa Yosorjo. Ya, Baik, kembali ke Mas Robi. Mas Robi, mungkin kalau Ya. boleh diinformasikan langkah-langkah seperti apa yang kemudian diambil oleh pemerintah daerah untuk mengatasi bencana ini, baik dalam hal penyelamatan maupun juga penanganan daruratnya nih Mas Robi. Ya, dari pemerintah Kabupaten Pekalongan sendiri sejak kemarin sudah menetapkan status tanggap darurat terkait bencana yang ada di Kabupaten Pekalongan. Jadi bencana di Kabupaten Pekalongan itu ada 2 lokasi. Yang pertama di Pekalongan Atas yang termasuk saya ini di Petung Kriyono ini berupa tanah longsor, dan di Pekalongan Utara adanya tanggul jebol. Dan semuanya terdampak ada 11 kecamatan ini dan Aryo. Dan tadi sempat kita wawancara untuk penanganan yang di Petung Kriyono ini, kita sempat wawancara sama Dandim Pekalongan, Letkol Rizky. Hari ini menurunkan 600 personil gabungan yang mana dibagi atas 4 tim. Satu tim sendiri bertugas untuk membuka akses jalan yang menuju ke lokasi terjadinya longsor, yaitu di Cafe Alo sama di Rumah Sekdes. Terus yang tim kedua sama tim ketiga melakukan pencarian pada korban yang belum ditemukan. Sedangkan tim keempat akan melakukan penyelusuran di Sungai Welo yang diduga ada korban yang hanyut di Sungai Welo. Dan saat ini selain 600 personil itu juga melibatkan anjing pelacak. Dilibatkan anjing pelacak, diturunkan 4 anjing pelacak untuk melakukan pelacakan ke korban yang masih di bawah tanah. Demikian untuk informasi sementara, India lo. Ya, Mas Robi ini juga kan miris sekali ya, korbannya banyak sekali yang berjatuhan. Tadi ada korban meninggal, kemudian ada yang masih sampai sekarang masih terus dilakukan pencarian karena masih hilang. Ya. Kemudian ada yang selamat juga. Nah Mas Robi apakah sempat mewawancarai atau mungkin mengambil informasi ya dari para korban selamat ini? Apakah mungkin bisa diceritakan bagaimana cara mereka untuk bisa bertahan dan bisa lepas gitu ya dari bencana longsor dan juga banjir yang menghampiri mereka kemarin ini? Iya, kemarin saya sempat wawancara dengan beberapa korban ini sama Aryo. Salah satu korban selamat yang sampai terseret 50 meter saat dia berteduh di kafe. Dia sedianya hanya berteduh di lokasi kafe karena terjadi turun hujan dan dia mau pulang ke Sipetung. Kemudian karena turun hujan dan di depan terdapat longsor, dia berteduh di kafe dan tiba-tiba terjadi kayak bunyi gemuruh yang kencang, terus tanah sama air bercampur langsung menerjang dirinya sendiri sampai terseret 50 meter. Saat itu kondisi gelap gulita, Indi Aryo. Oke. Yang kita wawancari kemarin Mas Effendi, dia harus berjalan kaki sendirian menembus kegelapan malam untuk menuju ke ibu kota kecamatan yang berada di Petung Kriyono yang saat ini saya berdiri. Baik. Dan juga ada rombongan dari usai acara dari Tegal. Salah satu Ponpes Tegal, Kabupaten Tegal, rombongan ini warga desa Gumelem, kebetulan saat sampai di lokasi kejadian dia juga terjebak longsor yang ada di depan. Saat mobilnya mau diputar balik, 3 rombongan mobil ini belakang juga terjadi longsor. Jadi mereka terjebak dalam suasana longsor. Namun atas inisiasi salah satu warga, para penumpang yang dari masing-masing 3 mobil ini keluar untuk menyelamatkan diri sebelum terjadi longsor, Idiarya. Setelah mereka berada di tempat longsor, barulah terjadi longsor dan 3 mobil ini ikut hanyut.
Dalam longsor alhamdulillah Waduh. penumpang semuanya selamat. Oke, baik. Jadi bisa Demikian disimpulkan, informasinya untuk sementara. iya kurang lebih berarti untuk mereka-mereka yang selamat ini ada yang berada dalam satu mobil gitu ya, dan kemudian yang Ya, tidak bersama itu berarti menyelamatkan diri sendiri-sendiri gitu ya, Mas Robi, tidak iya, tidak bersamaan ya? iya, Baik. Pak Dahono yang saat kita wawancarai mereka mengambil inisiatif untuk keluar mobil saat itu juga dan beberapa detik baru terjadi longsor yang begitu dahsyat sehingga menarik melempar 3 mobil itu entah kemana. Mhm. Astaga, Mas Robi, ini tuh kalau Ya, dari tayangan yang kita saksikan di layar begitu ya, dari video yang diambil, ini kan terlihat kabutnya cukup tebal begitu ya, Mas ya. Apakah ini ya, juga menjadi salah satu kendala dalam melakukan evakuasi bagi para korban begitu, atau ada kendala lain yang dihadapi oleh tim SAR nih? iya. Sejak kemarin saya berada di sini, yang menjadi kendala pertama karena tingkat curah hujan yang cukup tinggi di area. Oke. Dari kemarin bisa dikatakan nggak secerah seperti saat ini ada matahari. Hmm. Intensitas hujan cukup tinggi, kabut juga kemarin turun sehingga jarak pandang sendiri masih berapa? Sekitar 3 sampai 4 meter, Aryo. Oke. Mhm. Jadi evakuasi untuk warga-warga terpaksa saat turun hujan dihentikan karena memang tanah sini cukup labil saat terjadi turun hujan. Ya, baik Mas Robi, mungkin boleh ditunjukkan untuk kondisi sekarang seperti apa nih? Kita pengen tahu apakah sudah sudah mulai turun curah hujannya, kemudian tanahnya apakah sudah menjadi sedikit lebih padat yang mungkin akan memudahkan proses pencarian, dan juga berapa banyak petugas yang diturunkan nih Mas untuk mencoba mengecek kondisi sekarang, dan apakah mungkin juga masih ada korban yang terus dicari? Boleh dijelaskan Mas Robi? Ya, tadi dari Dandim Pekalongan menjelaskan kalau saat ini total personel gabungan diturunkan sekitar 600 orang untuk melakukan upaya pencarian yang dibagi menjadi 4 tim. Masing-masing punya tugas. Yang satu memang ditugaskan untuk membuka akses jalan dari sini menuju ke lokasi yang di atas sana. Yang di atas sana itu sekitar setengah kilo masih tertutup longsor. Jadi belum bisa diakses kendaraan roda 2 maupun roda 4. Saat ini masih diupayakan dengan menurunkan alat berat untuk membuka akses. Ada 3 titik longsor di area dari lokasi yang di sana itu ada 3 titik longsor yang menuju ke lokasi rumah Pak Sekdes sama Cafe Alo. Dan saat ini memang cuaca sangat mendukung, cerah, tidak seperti kemarin, matahari sudah tampak. Bahkan saya yang pakai jaket sudah keringat, sudah keluar keringat. Beda dengan yang kemarin. Kemarin dari pagi sampai sore curah hujan begitu sangat tinggi, bahkan rata-rata setiap waktu itu terjadi hujan deras, reda, gerimis, kemudian hujan deras lagi hingga sampai malam hari. Ya kita berdoa saja untuk saat ini cuaca cerah untuk mendukung upaya pencarian yang warga yang diduga masih belum ditemukan. Oh ya, yang warga 9 orang yang belum ditemukan itu adalah warga sini yang sudah ada identitasnya, India Aryo. Sedangkan warga yang pengguna jalan yang belum sempat dilaporkan oleh keluarga yang lainnya belum teridentitas. Siapa aja jumlahnya belum diketahui, India Aryo. Makanya dari Polres Pekalongan tadi sempat kita wawancara juga, Kapolres menyebutkan bahwa anggota keluarga yang kehilangan keluarganya bisa lapor ke baik Koramil atau Polsek, di mana di situ siap untuk menerima laporan kehilangan anggota keluarga. Ini Aryo, demikian. Berarti bisa dibilang sampai dengan saat ini korban masih bisa terus bertambah jumlahnya begitu ya Mas ya? Dipastikan iya, tadi mudah-mudahan nggak ada. Cuma memang untuk antisipasi pengguna jalan ini kan jalan wisata, termasuk jalan wisata yang salah satu akses menuju ke Dieng, dan juga Petung Riono ini kan tempat ekowisata, wisata hutan yang mungkin saat kejadian kan banyak diakses warga melintas di sini. Betul. Oke, Mas Robi, kemudian untuk tempat-tempat wisata tersebut yang ada di sekitarnya, mengingat ini ada baru kejadian musibah yang luar biasa begitu ya, apakah akhirnya ditutup juga untuk sementara waktu atau tetap beroperasi seperti biasa?
Untuk sementara mungkin tidak bisa ya India, karena para petugas saat ini masih fokus ke upaya pencarian sama membuka akses jalan yang menutup jalan yang menuju ke rumah Pak Sekdes dan Kafe Alo. Oke. Baik, kalau Mungkin gitu. untuk wisata masih ditutup India. Ya. Dan kita doa bersama semoga hari ini cepat selesai untuk evakuasi keluarga, evakuasi korban maksud saya, dan semua korban dengan data 9 orang itu bisa ditemukan semua. Amin. Mudah-mudahan memang doanya India ya. Pastinya. Terus tentunya Mas Robi ya, ini juga mudah-mudahan untuk Detiker semuanya yang sedang menyaksikan tayangan ini juga ya bisa menyebarluaskan informasi, dan juga mungkin untuk yang udah ketemu gitu ya korbannya nanti bisa segera dijumpai oleh keluarganya juga, dan yang pasti kita memohon doa untuk semua Detikers yang lagi nonton juga, mudah-mudahan korban yang ditemukan kembali ini tuh masih dalam keadaan yang selamat, dan kemudian mungkin kalau ada sampai penambahan korban, jumlah korban juga nggak terlalu banyak ya. Dan kita doakan mudah-mudahan hari ini bisa cerah cuaca begitu ya, agar kemudian tidak memberikan kendala yang berarti bagi tim SAR dan juga tadi dari Dandim juga untuk bersama-sama mencari korban-korban yang sampai dengan saat ini masih belum bisa ditemukan. Anyway, ada informasi lagi ini terakhir. Ya. Ini posko yang bisa dihubungi nomornya ini 0823251118 ini Arya. Baik. Mungkin bagi keluarga yang merasa kehilangan bisa melaporkan ke posko ini. Soalnya di lokasi ini meskipun di wilayah Kabupaten Pekalongan itu aksesnya masih terputus untuk di wilayah untuk akses dari Pekalongan menuju ke Petung Riono ini. Jadi aksesnya itu harus memutar lewat Banjarnegara India ya. Seperti kemarin saya melakukan perjalanan dari Kabupaten Pekalongan melalui Banjarnegara memutar karena jalur Pekalongan Petung Riono ini terputus karena adanya jembatan yang terdampak longsor, putus juga India Rio. Mas Robi, untuk bantuan sendiri apakah bisa diberikan bantuan ke sana mungkin dari Detiker semuanya apabila ingin memberikan bantuan-bantuan begitu ya? Seperti apa saja yang dibutuhkan? Ya, untuk sementara bisa dihubungi ini posko induk yang berada di Petung Riono. Nomor ini bisa dihubungi bantuannya seperti apa. Tapi untuk warga yang mengungsi untuk sementara belum ada ya di area. Karena memang sebagian warga di desa Kasimpar itu rumahnya aman saja sih. Hanya dua rumah itu yang tadi yang saya sebutkan. Rumahnya Pak Sekdes sama rumahnya Pak Pendeta. Di rumah Pak Pendeta pun tidak ada waktu kejadian, tidak ada penghuninya. Dan ini lokasinya memang di pegunungan, kabut juga sudah mulai turun kayaknya di area ini. Ini juga kita bisa simpulkan kejadiannya yang ironis sekali begitu ya, di saat mungkin tidak banyak rumah yang terkena longsor tapi malah justru banyak warga yang tertimpa gitu, karena kebetulan warganya lagi ngumpul semua di sana dan itu adalah sebuah tempat publik begitu. Baik, untuk lagi itu ini berteduh saat terjadi hujan, karena pas saat kejadian kan terjadi hujan besar. Iya, sebuah kebetulan sekali begitu ya Pak ya. Baik Pak Robi, terima kasih banyak untuk laporannya langsung dari lokasi ya. Kita juga bisa melihat bahwa di sana sedang sangat sibuk atau hektik banget. Tentunya semua berupaya maksimal untuk bisa menemukan jasad-jasad korban yang mungkin masih hilang ya. Dan mudah-mudahan masih akan ada yang ditemukan dan kondisinya juga masih selamat begitu. Dan kita juga terus berdoa agar semuanya bisa cepat selesai dan didukung dengan cuaca yang juga baik sekali ya. Ya, kita doakan juga semoga semua tim yang bertugas di sana bisa diberikan kesehatan gitu ya, dan juga semangat untuk dapat mencari para korban-korban. Baik, Mas Robi sekali lagi terima kasih banyak untuk laporannya. Selamat bertugas kembali Mas Robi. Sampai jumpa Mas Robi, sehat selalu. Salam sehat India.